Setiap hari, kita membutuhkan energi listrik untuk menyalakan lampu, menghidupkan televisi, dan benda-benda lainnya. Tapi, tahukah kalian bahwa energi listrik bisa loh dibangkitkan oleh tenaga air? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine and always happy. Berjumpa kembali bersama Mistika dalam pelajaran Bahasa Bermuatan IPS. Kali ini kita akan mempelajari tema ke-6, subtema 1. Before we start our lesson for today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ulang dulu yuk. Apa kalian masih ingat nama-nama pulau yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Kemudian ada juga Pulau Jawa. Di samping Pulau Jawa ada Pulau Bali. Yang kemudian yang di atas ini adalah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan yang terakhir yang kita pelajari adalah Pulau Papua. Nah, di Indonesia, di setiap pulaunya ada berbagai macam perairan. Di antaranya ada danau dan ada sungai. Dan tahukah kalian bahwa sungai dan danau yang memiliki arus air yang besar dapat menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik loh. Nah, hari ini Mistika akan kembali mengajak kalian keliling Nusantara untuk mengetahui nama-nama PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia dan lokasinya. PLTA adalah singkatan dari PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, yang merupakan pembangkit listrik yang menggunakan gerak air untuk menghasilkan listrik, tentunya dengan bantuan mesin canggih berupa generator dan turbin. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya mesin PLTA ini? Kita simak dulu yuk video berikut ini. Ada 5 komponen penting dalam PLTA. Yang pertama yaitu waduk atau bendungan yang mampu menampung air dalam jumlah besar, karena untuk menggerakkan turbin dibutuhkan air yang sangat banyak, dan bendungan juga berfungsi untuk mengendalikan banjir. Yang kedua adalah pipa pesat. Alat untuk mengalirkan air ke turbin ini dipasang dengan ketinggian tertentu agar energi yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin semakin kuat. Yang ketiga adalah turbin, alat yang mampu menangkap energi mekanik dari air dan meneruskannya ke mesin generator. Yang keempat adalah mesin generator, alat yang berfungsi mengubah energi gerak air menjadi energi listrik. Dan yang kelima adalah jalur transmisi yang berfungsi mengalirkan arus listrik dari PLTA ke pabrik atau ke rumah kita. Lalu, bagaimana sih cara kerja PLTA tersebut? Pertama-tama, air dialirkan dari bendungan menggunakan pipa pesat menuju turbin. Kemudian, energi gerak air memutar turbin. Lalu, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh mesin generator. Nah, energi listrik kemudian dialirkan melalui jalur transmisi ke pabrik-pabrik dan ke rumah kita. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Yes, good. Di Indonesia banyak loh PLTA. Kalian mau tahu di mana letaknya? Nah, coba kalian perhatikan, manakah letak perairan dalam peta Sumatera Utara ini? Good, ini adalah Danau Toba. Danau besar yang airnya berfungsi untuk perairan dan juga dibuat PLTA, yaitu PLTA Sigura-gura. PLTA yang terletak di Desa Paritohan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sumber air untuk pembangkit diperoleh sepenuhnya dari pengairan air Sungai Asahan yang berasal dari Danau Toba. Kemudian di Sumatera Barat,
ada Danau Maninjau yang airnya sebagai sumber penggerak turbin pada PLTA Maninjau. Kemudian di Provinsi Bengkulu, di sini dibangun PLTA Musi namanya, sebab air yang digunakan adalah aliran sungai terbesar di Indonesia yang melintas dari Palembang hingga Bengkulu, yaitu Sungai Musi. Kita bergeser ke Jawa Barat. Di sini ada Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah sebuah waduk yang terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang dinamakan oleh pemerintah Waduk Insinyur Haji Juanda, merupakan waduk terbesar dan pertama di Indonesia. Ada pula di Jawa Tengah, yaitu PLTA Gajah Mungkur, sebuah waduk yang terletak di selatan kota Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Perairan danau buatan ini dibuat dengan membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo. Dinamakan Gajah Mungkur karena lokasinya yang tidak jauh dari pegunungan Gajah Mungkur di sebelah barat waduk. Yang terakhir ada di Jawa Timur, dalam kawasan Waduk Karangkates, yaitu PLTA Karangkates atau PLTA Sutami adalah pembangkit listrik tenaga air yang berada di Malang, Jawa Timur. Nah teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang nama-nama PLTA di Indonesia dan lokasi. Selain dapat membangkitkan listrik, danau, bendungan, dan waduk juga dapat mencegah banjir loh teman-teman. Hebat ya? Nah teman-teman, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga dapat dipahami dengan baik. And don't forget to do your worksheet bahasa bermuatan IPS nomor 4 tentang nama-nama PLTA di Indonesia dan lokasinya. Jangan lupa ditulis dengan tulisan yang rapi dan dikumpulkan saat jadwal classroom berikut. Okay friend, that's all for today. I hope you enjoy our lesson and don't forget cuci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak, dan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Before we close our lesson for today, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.